Boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Saya Lydia. Baik, Mbak Lydia, sebelumnya perkenalkan saya Nafi, ahli gizi di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya dirujuk dokter saya Mbak suruh ke poli ini. Sebelumnya saya didiagnosis oleh dokter saya itu gastritis Mbak, karena saya kemarin ada kayak mual, pusing, terus sakit gitu Mbak di ulu hati. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak, kenapa Mbak dirujuk ke poli gizi ini. Di sini kami dari poli gizi, saya sebagai ahli gizi akan membantu Mbak untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan Mbak. Nah sebelumnya Mbak tenang aja, karena data-data yang akan Mbak berikan kepada kami nanti akan kami jaga kerahasiaannya. Nah kalau boleh tahu Mbak Lydia ini sekarang umur berapa ya? Umur 28. Oh, 28 tahun ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Lydia sekarang ini kerja atau bagaimana? Iya Mbak, saya sebagai guru pabrik di pabrik ramen sana. Oh baik. Nah Mbak Lydia tadi kan bilang kalau di sini itu, kalau ke sini itu dirujuk sama dokternya ya. Boleh saya lihat surat rujukan atau Boleh ya? silakan. Ya, mesti ya Mbak. Oke, kalau dilihat dari hasil pemeriksaannya ini, Mbak Lydia didiagnosis gastritis ya sama dokter. Nah, boleh saya tahu Mbak keluhan-keluhan apa aja yang Mbak rasakan? Akhir-akhir ini kayak sering mual, pusing, terus sakit di ulu hati gitu sih Mbak. Baik, kalau untuk riwayat penyakit dahulu Mbak, apakah ada? Dulu saya pernah beberapa tahun lalu saya pernah mengalami sakit di ulu hati. Kata dokternya saya didiagnosis sakit di ulu hati Mbak. Baik, kalau untuk riwayat penyakit keluarga Mbak, misal ayah atau ibunya gitu pernah sakit gastritis atau ada penyakit lain? Kalau ibu saya ada Mbak, beliau gastritis juga, terus ada kencing manis, GERD atau hiperkolesterolemia juga ada. Kalau dari ayah dan keluarga gak ada sih Mbak, cuma kayak penyakit yang lumrah kayak demam, pusing, flu. Mbak, untuk alergi sendiri Mbak, apakah Mbak ada alergi makanan atau alergi debu dan lain-lain? Ada Mbak, saya alergi nanas. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mbak, aktivitas Mbak Lydia sehari-harinya seperti apa? Seperti misal olahraga atau bagaimana gitu Mbak? Untuk olahraga nggak pernah sih Mbak. Oke, Mbak Lydia ini kan kerja ya, nah kalau boleh tahu untuk jam kerjanya itu berapa jam ya Mbak? 8,5 jam. 8,5 jam. Kalau untuk jumlah jam tidurnya Mbak sehari biasanya juga berapa jam? Kurang lebih 8 jam sih Mbak. Baik, tidurnya kan berapa jam ya Mbak? Nah selanjutnya saya boleh tahu nggak pola makan Mbak Lydia itu seperti apa sih? Kalau makan saya 2 kali sehari sih Mbak biasanya. Jadi pagi sama malam untuk makanan pokok, siang sama sorenya untuk cemilan. Kalau untuk buahnya Mbak? Kalau buah jarang sih Mbak. Nah untuk minumnya nih Mbak, biasanya Mbak minum air putih atau misal ada minum teh, kopi dan lain-lain? Untuk air putih, karena saya suka air putih, biasanya 6-8 gelas sehari sih Mbak. Untuk minuman manisnya biasanya saya mau konsumsi teh. Kalau konsumsi teh itu biasanya sehari berapa kali Mbak? 2 kali Mbak. Oke Mbak, nah kalau makan nasinya nih Mbak, biasanya itu berapa centong ya Mbak kalau sehari? Kurang lebih 1 centong Mbak. Sekali makan 1 centong ya? Nah kalau untuk lauknya sendiri Mbak, biasanya Mbak itu makan lauknya apa aja? Biasanya telur, ayam, tahu sama tempe. Kalau boleh tahu biasanya cara pengolahannya gimana ya Mbak? Digoreng, direbus, atau seperti apa? Kalau ayam biasanya saya sukanya disemur, untuk telur, tahu, tempe biasanya digoreng. Oke, nah kalau untuk sayurnya nih Mbak, biasanya dimasaknya seperti apa? Untuk sayur biasanya saya dimasak sup. Biasanya Mbak konsumsi sayurnya sayur apa? Brokoli. Nah, oke, selain yang sudah Mbak sebutkan tadi, apakah ada yang lainnya Mbak? Misal Mbak suka makan atau cemilan apa? Untuk cemilan saya biasanya mengonsumsi keripik, biskuit, terus suka yang makanan-makanan pedas gitu Mbak. Jadi setelah ini saya akan melakukan shooting call ya Mbak, 24 jam, di mana shooting call itu saya menanyakan makanan Mbak dalam waktu 24 jam kemarin, seperti Mbak makan apa, sarapan apa, makan siang apa, seperti itu Mbak. Nah kalau boleh tahu kemarin Mbak bangun jam berapa ya? Saya bangun jam 5. Nah setelah Mbak bangun ini apakah ada makanan yang Mbak konsumsi? Untuk makanan nggak ada sih Mbak, biasanya saya bangun tidur itu langsung mengonsumsi air putih. Untuk sarapan biasanya di jam 6 pagi. Untuk sarapannya sendiri Mbak kemarin kalau boleh tahu makan apa? Saya kemarin sarapannya makan nasi dengan ayam semur
berhenti sih Mbak, untuk selang beberapa jam baru minum teh. Nah, setelah beberapa jam ini tuh nggak ada cemilan lain atau langsung lanjut makan siang? Cemilan sih Mbak. Misalnya cemilan apa kemarin? Kemarin keripik sama yang pedes-pedes, kayak keripik pedes atau makanan yang pedes gitu. Nah, kalau untuk makan malamnya kemarin Mbak makan malamnya jam berapa dan makan apa? Makan malam kemarin habis sisa sekitar jam 7-an. Kemarin makan nasi, tempe goreng, telur goreng sama sup brokoli. Baik Mbak, jika dilihat dari hasil biokimianya atau pemeriksaan biokimianya tadi, kadar glukosa Mbaknya tinggi ya. Nah, ini dikaitkan dengan kondisi Mbak yang kemarin infeksi pada lambung. Kemungkinan besar hal tersebut yang menyebabkan kadar glukosa Mbak yang tinggi. Kemudian setelah kita berbincang tadi, saya juga telah melakukan pengairan data mengenai riwayat penyakit, riwayat makan, riwayat pola makannya juga. Jadi saya akan menjelaskan tentang masalah gizi Mbak berdasarkan berat badan, tinggi badan, asupan makan, dan juga pola makannya ya. Jadi dari hasil data yang pemeriksaan Mbaknya ini, berat badan Mbak dan tinggi badan Mbak setelah saya hitung itu didapatkan masuk dalam kategori obesitas dengan indeks massa tubuh 31,3 kg per meter. Di mana berat badan Mbak itu belum termasuk dalam berat badan ideal. Untuk berat badan ideal sendiri kurang lebih itu di 25 kg. Lalu asupan makan dan pola makan adalah faktor utama Mbak Lydia di diagnosis gastritis. Asupan makan Mbak Lydia masih sangat kurang ya Mbak dari kebutuhan sehari-harinya. Lalu Mbak Lydia juga kurang tepat pada informasi makanan dan zat gizinya, ditandai dengan Mbak Lydia masih suka mengkonsumsi makanan yang pedas, lemak, dan juga manis. Jadi begitu ya Mbak, asupan saya kurang. Lalu baiknya untuk kedepannya bagaimana ya? Nah, Mbak Lydia bisa makan makanan dalam bentuk yang lunak dengan porsi yang sedikit tapi sering. Dan juga menghindari makanan yang terangsang lambung seperti makanan yang pedas, makanan yang keras, terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian untuk cara mengolahnya juga Mbak bisa mengolah makanannya dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, ditumis. Kemudian makanan yang diperbolehkan untuk gastritis diantaranya yaitu seperti nasi tim, bubur roti gandum, makaroni, sereal, atau sumber karbohidrat yang kaya akan serat. Kemudian Mbak Lydia juga harus dibiasakan makan sayur dan buah ya Mbak, karena hal tersebut bisa meringankan beban kerja lambung yang mungkin bisa membantu mengurangi kelebihan asam lambung. Nah, untuk jenis sayurannya sendiri nih, Mbak bisa makan seperti bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kangkung, seperti itu. Dan untuk sayuran yang dihindari itu diantaranya seperti kol, kembang kol, sawi, nangka muda, dan sayuran mentah, karena hal tersebut bisa mengakibatkan peningkatan asam lambung. Untuk sumber proteinnya sendiri Mbak bisa makan daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, susu rendah lemak, tempe, tahu, dan kacang hijau. Bahan-bahannya sendiri yang diperbolehkan untuk dikonsumsi diantaranya itu ada buah jeruk, buah apel, buah pepaya, buah melon, buah jambu, pisang, avokado, belimbing, dan juga mangga. Nah, untuk buah-buahan yang harus dihindari untuk penyakit gastritis ini diantaranya durian, nangka, nanas, dan semua jenis buah-buahan yang diawetkan karena itu bisa meningkatkan asam lambung juga. Kurang lebih seperti itu Mbak, solusi yang bisa saya berikan untuk mengatasi permasalahan gastritis yang Mbak alami. Oh jadi gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak sarannya. Semoga sarannya Mbak bisa memperbaiki masalah kesehatan saya ke depannya. Baik Mbak, ini saya catat dulu ya Mbak untuk konseling pertamanya, dan kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan pada konseling kedua untuk mengetahui perkembangan Mbak selanjutnya. Apakah solusi yang saya berikan bisa berjalan dengan baik atau tidak bisa dilihat di pertemuan selanjutnya. Jika terdapat kesulitan, Mbak bisa menghubungi saya. Sebelumnya, apakah ada yang perlu ditanya kembali? Enggak ada Mbak. Baik Mbak, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih sudah datang ke Poligizi kami. Saya harap di pertemuan selanjutnya ada perkembangan baik dari Mbaknya ya. Iya Mbak, terima kasih atas saran-sarannya ya Mbak. Saya pamit pulang dulu. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak.